إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan Kitabul Aqidah wal Manhaj pada bab yang keempat, yaitu larangan itra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itra ini dalam bahasa maknanya berlebihan. Nah, berlebihan atau berlebih-lebihan ini di dalam agama ada 3 istilah. Yang pertama yaitu itra ini. Tara'a, atra'a yutri'u itra. Nah, nanti ada hadisnya insyaallah ta'ala. Nah, itra itu maknanya adalah berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian itra ini adalah melampaui batas dalam memuji seseorang. Seringkali disertai dengan kebohongan dan sanjungan palsu. Sebenarnya dia tidak berhak, tapi dipaksa, dipaksa supaya pas masuk. Nah, contohnya adalah memuji seseorang secara berlebihan hingga mengangkat derajatnya sebagai hamba melebihi batas yang wajar. Dan hukumnya tercela, berbahaya terhadap akidah. Memuji manusia bukan pada tempatnya atau melampaui batas dari tempatnya. Itu itra. Yang kedua, ghulu. Kalau itra tadi berlebihan dalam pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghulu adalah berlebih-lebihan dalam masalah agama, melebihi batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baik keyakinan maupun perbuatan. Contoh ekstrim dalam ibadah. Misalkan sebuah hadis yang kita dapati 3 sahabat yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu beribadah terus, nggak berhenti, beristirahat. Yang satu nggak makan dan minum, puasa terus. Yang satu nggak menikah. Nah, ternyata berlebih-lebihan dalam agama itu sudah ada contohnya pada zaman Nabi langsung. Kenapa? Karena mereka bertiga itu menganggap enteng daripada ibadah Nabi. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kena tegur langsung oleh Rasulullah SAW.
Iya. Dan hukumnya haram, sangat dilarang dalam Islam karena menyebabkan kesyirikan. Ya, karena menyebabkan kesyirikan. Di antara contohnya juga yang berlebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kultus terhadap individu atau orang soleh. Pertanyaannya, orang soleh itu bisa berbuat salah enggak? Sangat bisa. Sangat bisa, karena dia juga manusia biasa. Sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya, dia tetap bisa salah. Iya. Makanya nggak habis pikir dengan sebagian manusia kaum muslimin di Indonesia ini, di seluruh negara. Ketika ada kiainya yang salah, gusnya salah, ustadznya salah, dikritik. Katanya apa? Katanya menurunkan derajat seorang ustadz. Ini bodoh yang bilang ini. Kenapa bodoh? Karena ustadznya manusia biasa. Karena ustadznya manusia biasa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah ada seorang datang kepada beliau di Madinah, di Masjid Nabawi, di majelis beliau. Kemudian menanyakan 50 permasalahan. Dalam riwayat 60. Kemudian beliau hanya bisa menjawab 5 tok. Imam Malik loh, bukan Amiruddin. Amiruddin masih bodoh dan terus belajar. Imam Malik hanya bisa menjawab 5. Sementara yang bertanya jengkel, ente itu imam loh. Masa ditanya ini gak bisa jawab, bisa jawabnya cuma 5. Loh, Imam Malik kenapa kalau cuma 5 yang bisa beliau jawab? Beliau juga manusia biasa. Ingat para jamaah sekalian, sehebat apapun seorang ustadz, kiai, syekh, gus, perkataannya bukan wahyu. Ingat itu. Perkataannya bukan wahyu yang Allah turunkan kepada dia. Itu. Sehingga tidak ada kultus kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah israf. Jadi tadi itra, kemudian ghulu, kemudian israf. Nah, israf ini berlebihan dalam hal duniawi atau konsumsi. Makan, minum. Kalau udah 3 kali ya udah enggak usah nambah. Sehingga nanti apa? Makanya orang gemuk sebenarnya tercela. Nah, saya sendiri kena toh, supaya antum enggak mengkultuskan saya gitu loh. Gitu. Ada salah satu teman di Facebook saya itu, dia membela ustadznya luar biasa, orang soleh. Orang soleh emangnya dia nabi, sehingga dia harus diterima perkataannya. Ini orangnya juga bodoh juga ini yang bilang gitu. Iya, sebagian ulama begitu kecil sekali jumlah para ulama itu yang badannya gemuk, gitu. Iya. Nah, tercelanya orang gemuk itu apa? Kalau kebanyakan makan, kebanyakan minum, nanti suatu saat dia akan malas untuk beribadah. Nah, itu. Iya. Malasnya orang gemuk tuh begitu. Ngantuan. Untungnya saya enggak, Pak. Saya itu kalau tidur cepat memang. Kalau tidur cepat, terlebih lagi malam hari. Tapi kalau bangun juga cepat. Dengan 2 syarat ini. Pertama, misal saya tidur di sini, misal ya. Kemudian Pak Mokhtar nyalain lampu, langsung bangun saya. Langsung melek. Kedua suara. Misalkan saya susah dibangunin, tahu-tahu di sewamblek saya gitu. Itu langsung bangun saya itu.
Itu. Nah, sekarang malah yang kurus-kurus susah dibangunin ya. Sampai saya juga nyindir, ente kurus susah banget dibangunin. Kalau gue mah gak wajar gitu. Israf itu adalah melakukan sesuatu secara berlebihan, melampaui batas kewajaran atau tunduk pada hawa nafsu dalam perkara duniawi. Contoh, makan dan minum berlebihan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya anak Adam itu perutnya setengah untuk makan, sepertiga untuk makan, setengah banyak. Padahal sepertiga itu juga udah banyak. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan lebih dari itu. Ya. Berpakaian mewah secara boros, isbal diantaranya. Jadi kain melebihi mata kaki itu namanya isbal, itu haram hukumnya para jamaah sekalian. Ada hadis khusus dan ada hadis secara umum tentang seorang yang isbal itu dia terancam di neraka. Nah, bagaimana kalau lengan baju? Ini kan lebih tuh. Ya. Sebagian ulama mengatakan juga sama, tidak boleh melebihi daripada pergelangan. Tapi para ulama tidak terlalu perhatian terhadap itu karena hadis yang secara sharih, yang secara jelas itu adalah mata kaki. Nah, perinciannya begini. Misalkan ini mata kaki, kalau di atasnya inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di atasnya pas, selamat masih selamat. Di sini ada namanya Pak Selamat. Makanya orang Amerika itu juga kenal Pak Selamat. Karena Neil Armstrong mendarat di bumi dengan, nah itu. Kemudian di pertengahan mata kaki hukumnya makruh. Pertengahan mata kaki hukumnya makruh. Di bawah mata kaki inilah haram. Terlebih lagi kalau sampai gasruk. Tahu gasruk ya? Apa? Nyangsrah. Aku lali bahasa Nganjuk. Iya. Atau penggunaan pay letter yang tidak terkontrol. Pay letter itu antum diajari untuk ngutang. Pay letter, pay itu kan pembayaran, letter mengko bayar apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Ngutang Indonesia nggak usah diajari. Nah itu berlebih-lebihan dalam istilah syar'i ada tiga. Pertama itra, kedua ghulu, yang ketiga israf. Semuanya buruk. Namanya juga berlebih-lebihan, melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, di dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathatun tahaw khairul lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu waladu wa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila." Wahai ahli kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala haram untuk mengikuti mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mereka dengan ahli kitab karena mereka yang diturunkan kitab oleh Allah untuk mereka. Yahudi itu pintar gak sih? Pintar.
Makanya Allah turunkan kitab kepada mereka supaya mereka berjalan pada relnya, pada jalannya. Tapi mereka kan pembangkang. Makanya kalau antum melihat nih peperangan yang ada, perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu pasti kaum muslimin susah untuk husnudzon. Iya. Husnudzon aja susah. Adanya cuma suudzon. Karena mereka selalu mengingkari janjinya. Itulah para jamaah sekalian, ya, sifat utamanya orang-orang Yahudi. Ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, yakni dengan mengatakan dan mengangkat Isa sebagai Allah atau anak Allah. Makanya dalam trinitasnya orang-orang Kristen itu membingungkan. Di satu sisi lain mengatakan Allah, di satu sisi lain mengatakan anak Allah, di satu sisi lain Ruhul Kudus. Sing bener sing di. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Allah di antara satu, ya, bahwasanya Allah itu tiga di antara salah satu dari tiga itu. Ya, Allah sendiri mengatakan kafir. Kenapa kita kok nggak mau mengatakan kafir? Makanya sempat di Indonesia ini ramai, jangan dikatakan orang kafir tapi non muslim, ya ayyuhal non muslim, begitu. Nah, ini orang-orang muslim liberal itu begitu, ya, orang liberal begitu. Mereka tidak hanya sekedar membantah manusia, tapi mereka membantah Allah dan Rasulnya, ya. Padahal Isa adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah, bukan Allah dan bukan anak Allah seperti perkataan dan keyakinan orang-orang Nasrani. Ada seorang muslimah kulit hitam itu diundang oleh salah seorang dalam infotainment, dalam perbincangan televisi Amerika, itu terkenal juga, orang kulit hitam juga. Dia ditanya, saya lupa bahasa Inggrisnya gitu. Ya, Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu dalam agamamu sebagai apa? As a prophet, bukan as a god. Ya. Muslimah tadi mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu dalam agama kami adalah sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ada juga mantan pendeta mengatakan Yesus Kristus itu artinya nabi. Ya, wallahu a'lam. Ya. Makanya apa? Nasrani itu dalam ketuhanannya, kalau istilah mereka itu teologi, itu amburadul. Ya. Dan juga sama saja juga dengan Yahudi. Orang dijadiin apa? Sebagai Tuhan. Terus kemudian juga ada sebagian orang-orang itu menganggap bahwasannya Buddha itu adalah Tuhan, padahal bukan. Ya, Tuhan kok awalnya dari manusia, kok bisa? Ya. Nah, sekarang kaum muslimin juga ada yang menjadikan orang-orang saleh itu tandingan sebagai tandingan Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dulu sebelum dia menjadi seorang muslim, ditanya oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya orang-orang Nasrani itu menuhankan selain Allah. Wahai Rasulullah, kami tidak menuhankan kiai-kiai kami, rahib-rahib kami, ahli ilmu kami, tidak, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab, bukankah kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan sementara Allah menghalalkan, dan menghalalkan apa yang mereka halalkan sementara Allah haramkan? Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, iya wahai Rasulullah, wa tilka ibadatuhum, dan itulah bentuk peribadatan kepada orang soleh seperti itu.
Nah ternyata terjadi pada zaman Rasulullah. Nah itu hadisnya tadi, hadisnya sahih lagi. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langsung siapa? Isa putra Maryam. Dan itu mudah bagi Allah. Menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak aja mudah, apalagi kalau cuma tanpa bapak. Nah manusia gak bisa, nanti digebukin orang. Ente zina ya itu. Iya. Dan dengan tiupan ruh darinya maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ya. Berhentilah dari ucapan itu, ya. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala hal yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, di sini para jamaah sekalian, di sini ada kata la taghlu. Janganlah kalian itu melampaui batas fi dinikum. Kemudian ada keterangan tambahan yaitu fi dinikum. Makanya ghulu itu adalah dalam agama berlebih-lebihan dari batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dari dulu ketika Allah mengangkat Nabi Isa sampai Allah angkat beliau lagi, itu namanya beliau adalah nabi. Iya. Saya mendengarkan seorang komika tahu ya, dagelan, bodoran. Iya. Dia itu sebenarnya bukan seorang Kristen yang taat. Orang dia pernah masuk sekte sesatnya di Kristen loh dia, penyembah syaitan. Ya ada penyembah syaitan itu ada. Iya. Jadi dia itu pernah disidang se-Jakarta, mungkin se-Indonesia, oleh para pendeta. Karena apa? Mengkritik pendeta. Kenapa? Ketika dia dalam doanya itu, pendetanya bilang apa? Ya wahai Tuhan, turunlah. Emangnya Tuhan itu kayak teh celup, apa naik turun. Pendetanya digoblok-goblokin sama dia. Emangnya Tuhan itu kayak teh celup gitu, naik turun seenaknya dia gitu. Itu kalau Tuhan turun kiamat kita. Bukankah di dalam Islam itu Isa Al-Masih nanti turun lagi kiamat datangnya gitu loh. Ajib itu orang. Iya. Yeah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 77, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Makanya para jamaah sekalian, jangan kira di dalam Kristen itu enggak ada bid'ah. Agama Nasrani itu dia terpecah belah itu gara-gara apa? Bid'ah, kesyirikan dan bid'ah. Di antaranya ini sebabnya. Allah abadikan dalam Al-Qur'annya, dalam Al-Qur'an. Ya. La taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Islam juga sama, jangan melampaui batas. Makanya seorang sahabat mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan jangan berbuat bid'ah karena kalian sudah dicukupi itu. Iya. yakni janganlah kamu berlebihan dan melampaui batas dalam mengikuti kebenaran sehingga kamu mengeluarkan Isa dari kenabiannya kepada derajat ketuhanan.
Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa orang-orang Kristen telah melampaui batas dalam membesarkan dan memuliakan Nabi Isa. Mereka berlebihan dari apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Yakni janganlah kamu mengikuti guru-guru kamu itu, yaitu guru-guru sesat yang lebih dahulu telah tersesat dari kamu dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa agama orang-orang Nasrani dibina atas dasar taklid buta kepada guru-guru penyesat mereka, syuyukhud dhalal istilahnya. Apakah hal ini terjadi di dalam Islam? Terjadi apa tidak para jamaah? Terjadi. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maknanya apa? Ghairil maghdub yaitu selain orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu apa? Yahudi. Waladdallin dan orang-orang tersesat, maknanya apa? Nasrani. Kemudian Syekh memberikan tambahan tafsir, yaitu apa? Apabila ada seorang muslim dia punya ilmu dan tidak melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dia seperti Yahudi. Apabila seorang muslim dia beragama tanpa ilmu, maka dia seperti Nasrani. Makanya untuk membedakan antara Nasrani dan Yahudi itu adalah ilmu. Karena apa? Islam itu mendasari segala sesuatunya dari perkataan dan perbuatan adalah dengan ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya. Ilmu dulu barulah kemudian berkata dan berbuat itu. Makanya ilmu dulu. Makanya orang yang membuat ini, apa mungkin dia langsung bisa gitu? Bahkan pun otodidak pun, kata otodidak pun itu juga belajar loh. Gimana apa betul? Otodidak itu juga belajar loh. Walaupun belajarnya tanpa guru, tapi dengan melalui eksperimen atau pengalaman dan selalu mencoba. Tapi agama Islam tidak bisa begitu, harus dengan guru. Guru aja nggak jadi jaminan selamat, apalagi tanpa guru. Maka itulah yang disebut dengan sanad. Iya. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian hadisnya, ya, hadis dari bab ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu, sahih akhrajahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Nah, ini namanya dhabit. Sekali ucap langsung hafal. Ini sebagian para sahabat, ya. Nah, Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memujiku berlebihan sehingga melampaui batas sebagaimana Nasara telah melampaui batas dalam memuji Isa putra Maryam. Iya. Makanya sebagian orang itu hadis ini itu menjengkelkan bagi mereka. Karena nanti mereka itu tidak berbuat itra lagi kepada syekhnya. Syekhnya pun juga sakit hati setelah mendengar hadis ini, karena banyak sekali para pengikutnya yang lebih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada taat kepada dia. Ingat para jamaah sekalian, poin pentingnya adalah kiai, gus, syekh
imam besar itu perkataannya bukan wahyu, sekali lagi ya, bukan wahyu, sehingga dia bisa dibantah. Antum bisa kok membantah Imam Syafi'i, tapi dengan syarat, dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, Imam Syafi'i meninggalkan kita. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan, aku akan kalah apabila berhadapan dengan orang bodoh walaupun satu, tapi aku akan menang walaupun yang aku hadapi itu orang alim walaupun 10 orang. Ya. Maka sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah hambanya. Oleh karena itu katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah, bukan apa para jamaah, bukan Tuhan. Ya. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, atau juga terdapat dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, ya. Iya. Baik. Di antara fikih hadis, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya untuk itra, yaitu tadi apa? Berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau yang merupakan salah satu kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah agama, yaitu melampaui batas dari apa yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh syara, yaitu agama, di dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Itra itu pada hakikatnya adalah pujian dengan cara yang batil. Karena apa? Memuji dengan cara yang salah, melampaui batas. Iya. Makanya di antara yang melampaui batas itu diantaranya adalah qasidah al-burdah. Ya, qasidah al-burdah. Ya, karena di dalam qasidah tersebut mendudukkan Nabi SAW itu setara dengan Allah. Kalau sekiranya Nabi SAW setara dengan Allah, kan gak mungkin Nabi itu wafat. Seharusnya tidak boleh wafat. Tuhan kok wafat? Sejak kapan Tuhan wafat? Hanya Allah saja yang tidak wafat. Ya. Dikatakan pujian dengan cara yang batil karena telah melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ditentukan oleh Rasulnya, oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya Nabi SAW itu hanyalah hamba dan utusan Allah, tidak lebih, lebih. Itu. Makanya ketika Nabi SAW sudah wafat, Hamzah radhiyallahu anhu itu minta turun hujan, wasilahnya siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu minta hujan waktu itu dengan wasilah siapa? Hamzah, bukan ke kuburan Nabi. Makanya kalau antum nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umroh atau haji, ya, amin ya rabbal alamin, maka di antara syariat itu tidak ada ziarah makam Nabi, itu tidak ada syariatnya. Tapi yang sahih apa? Ziarah Masjid Nabawi, itu yang sahih. Ya. Makanya kalau antum membaca kitab-kitab fikih tentang ziarah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak ada itu ziarah kuburan Nabi, itu tidak ada. Tapi ziarah Masjid Nabawi. Karena apa? Salat di dalam Masjid Nabawi itu setara dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Contohnya seperti sujud kepada beliau atau mengatakan bahwa beliau mengetahui perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah dan lain-lain yang menjadi hak dan kekhususan bagi Rabbul Alamin. Nabi SAW itu tidak punya hak rububiyah. Ya. Nah, di sini ada syubhat para jamaah sekalian.
Dan ini saya tahu ketika saya mendapatkan penjelasan ini ketika pertama kali bertemu dengan Ustadzun Al-Walid Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Dari rumah beliau di Pasar Minggu itu sampai ke Condet, makan nasi kebuli. Pertama kalinya saya makan nasi kebuli di Indonesia. Ternyata enak, karena bumbunya luar biasa, bumbunya itu. Iya. Jadi beliau memberikan keterangan begini, di Condet kan banyak sekali kuburan, ya, terutama kalau nanti dari arah mana itu, kalau lurus itu nanti ke Ragunan, dia ke kanan dari Caglak atau Pasar Rebo, nanti ke kanan itu kan Condet, itu nanti sampai mentok ke PGC Pasar Groseri Cililitan itu, kiri jalan itu kuburan, masya Allah, kuburannya habaib. Ya. Kemudian beliau mengatakan ada dua syubhat begini. Orang ketika dia berdoa di samping kuburan, ingat di samping, kan nggak mungkin di atas kuburan. Gebuki wong kabeh. Di samping kuburan, dia itu betul-betul berdoa dengan khusyuk secara zahir, ya, secara zahir. Berdoa dengan khusyuk, Allah kabulkan. Nah, di sini ada dua keadaan. Allah kabulkan itu karena dia betul-betul berdoa. Jadi hatinya itu betul-betul, hatinya dan pikirannya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syubhatnya kok di samping kuburan, gitu loh. Nah, inilah yang syubhatnya yang begitu tajam sekali, ya, bahwasanya apa? Sehingga nanti memberikan keterangan kepada manusia bahwasanya kalau berdoa di samping kuburan Habib Fulan diijabah oleh Allah. Nah, inilah syubhat. Padahal bisa jadi Allah itu mengabulkan doanya karena dia betul-betul sungguh-sungguh berdoa, gitu. Sementara pada satu sisi lain, pada waktu yang lain, ketika dia berdoa di masjid, kok enggak bersungguh-sungguh, jadilah juga syubhat. Saya doa di masjid enggak diijabah oleh Allah. Nah, jadi syubhat akhirnya. Makanya syubhat itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk menjauhi syubhat. Rasulullah aja menjauhi syubhat, kenapa kita nggak mau menjauhi syubhat? Kata beliau apa? Menutup telinga ketika mau disampaikan apa? Taurat. Ya. Kemudian seperti meminta-minta kepada beliau sesudah beliau wafat, baik dari jarak jauh atau dikubur beliau, ya, atau menjadikan beliau sebagai perantara dalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kenapa menjadikan wasilah kubur itu menjadi kesyirikan? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa disebut syirik itu? Menjadikan wasilah orang soleh di dalam kuburan itu disebut syirik. Kenapa? Karena berharapnya bukan kepada Allah, tapi berharapnya kepada orang soleh di dalam kuburan. Padahal orang soleh itu butuh doakan. Iya. Apakah orang soleh itu tidak butuh didoakan? Butuh. Apakah orang soleh yang ada di kuburan itu tidak butuh bekal untuk kematiannya sampai di akhirat? Sangat butuh sekali. Iya. Kalau sekiranya tidak butuh, ya, maka dia bisa nguburin diri sendiri. Iya. Makanya ada jokes lucu, tukang paido nek mati nguburi dewe. Jadi menguburkan diri sendiri, yang tukang mencela itu. Dan termasuk di dalam Itra adalah peringatan Maulid dan Isra Mi'raj dengan berbagai macam caranya. Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau, alhamdulillah saya punya kitab beliau sudah semenjak 10 tahun yang lalu, itu mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Iya, bid'ah.
Dan banyak sekali kemungkaran dalam maulid Nabi. Di antaranya satu, berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Betapa banyak makanan dan minuman waktu itu banyak yang dibuang, terutama makanan nasi. Orang makan malam jam 9. Kalau orang nggak kerja, buat apa itu nasi? Para jamaah sekalian, nasi itu susah untuk dicerna, gitu loh. Kedua, jajanan juga, itu juga israf, yang akhirnya kemudian besok nggak bisa dimakan, akhirnya dibuang. Kemudian ikhtilat, yaitu apa? Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kan kita lihat begitu pengajian lucu, pengajian kok lucu. Iya, makanya kemarin saya bacakan bagaimana majelisnya para ulama salah, tenang, khusyuk, fokus. Karena yang mereka dengarkan adalah qala Allah qala Rasul. Begitulah cara mengagungkan kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam, dengarkan, fokus, khusyuk. Gitu. Ya. Bersama sholawat bid'ah yang sama sekali tidak pernah beliau syariatkan. Sholawat itu cuman ada sholat dalam apa? Sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana kalau dalam sholat itu ditambah dengan Sayyidina? Tidak boleh. Karena apa? Yang datang dari Nabi SAW itu lafadznya begitu, silahkan baca seperti itu. Kalau di luar sholat, maka silahkan ditambah dengan Sayyidina. Ya. Demikian juga pujian-pujian dengan cara yang batal yang terdapat dalam kitab-kitab ahli bid'ah seperti kitab Barzanji, Dalailul Khairat dan lain sebagainya. Ya. Saya dulu pernah punya Dalailul Khairat itu. Ya memang sholawat yang nggak ada sanadnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Monggo adzan dulu. Bismillah.
Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Monggo.